Selingkuh sering terasa seperti kemenangan. Ada sensasi, ada rahasia, ada perasaan diinginkan. Banyak orang mengira balasannya tidak akan datang, atau kalaupun datang tidak seberapa. Padahal balasan Tuhan jarang datang dengan cara dramatis. Ia datang pelan, tapi menetap. Video ini bukan untuk menghakimi. Ini tentang realita yang sering tidak dibicarakan. Tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah seseorang memilih mengkhianati kepercayaan. Karena tidak ada pengkhianatan yang benar-benar lewat tanpa harga. Yuk kita mulai. Poin pertama adalah, hidupnya dipenuhi ketakutan yang tidak pernah benar-benar hilang. Banyak orang mengira selingkuh itu soal keberanian. Berani main belakang, berani ambil resiko, berani bohong. Padahal yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya. Selingkuh adalah hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Ketakutan yang tidak kelihatan, tapi selalu ada. Sejak keputusan itu diambil, hidupnya tidak pernah kembali tenang. Ada rasa waspada yang menetap. Takut ketahuan, takut dibongkar. Takut satu pesan salah kirim, takut satu kesalahan kecil meruntuhkan semuanya. Bahkan di momen yang seharusnya bahagia, ada suara kecil di kepalanya yang terus bertanya, aman tidak? Sampai kapan ini bisa ditutup? Dia mungkin tertawa, dia mungkin terlihat santai, tapi pikirannya selalu bekerja 2 kali lebih keras. Mengingat cerita mana yang sudah diceritakan, kebohongan mana yang harus dijaga, detail mana yang tidak boleh tertukar. Hidupnya bukan lagi hidup yang mengalir, tapi hidup yang penuh perhitungan. Dan hidup seperti itu melelahkan. Ketakutan itu tidak hanya soal ketahuan. Ada ketakutan lain yang lebih dalam, takut dibalas. Karena orang yang pernah berkhianat tahu satu hal, pengkhianatan itu mungkin. Kalau dia bisa melakukan itu pada orang yang percaya padanya, kenapa orang lain tidak bisa melakukan hal yang sama padanya? Dan dari situlah kecurigaan lahir. Hubungannya tidak pernah benar-benar aman. Selalu ada rasa was-was. Selalu ada pikiran, jangan-jangan dia juga melakukan hal yang sama. Jangan-jangan aku sedang dipermainkan. Ironisnya, dia hidup dalam ketakutan yang dia ciptakan sendiri. Tuhan tidak perlu mengirim balasan besar. Cukup membiarkan ketakutan itu tumbuh dan hidup bersamanya. Tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Ada malam-malam di mana pikirannya berputar. Bagaimana kalau semua terbongkar? Bagaimana kalau orang-orang tahu? Bagaimana kalau aku kehilangan semuanya sekaligus? Ketakutan ini tidak datang sekali lalu pergi. Ia datang setiap hari, dalam bentuk yang berbeda-beda. Bahkan saat semuanya terlihat aman, ketakutan itu tetap ada. Karena orang yang hidup dalam kebohongan tahu satu hal. Kebenaran tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu waktu. Dan penantian itu menciptakan kecemasan yang tidak bisa dihindari. Yang lebih menyedihkan, ketakutan ini lama-lama menjadi bagian dari hidupnya. Dia terbiasa hidup dengan jantung yang tidak pernah benar-benar tenang. Terbiasa dengan pikiran yang selalu siaga. Terbiasa dengan rasa cemas yang samar tapi menetap. Ini bukan hukuman yang dramatis. Ini hukuman yang sunyi. Balasan Tuhan seringkali tidak datang dengan suara keras. Ia datang dalam bentuk pikiran yang tidak pernah istirahat. Perasaan aman yang tidak pernah utuh. Dan hidup yang selalu terasa seperti berjalan di atas es tipis. Sekali salah langkah, semuanya runtuh. Orang yang jujur mungkin menghadapi rasa sakit sesaat, tapi orang yang berkhianat menghadapi ketakutan jangka panjang. Rasa takut yang tidak bisa diceritakan ke siapapun, karena kalau diceritakan, topengnya runtuh. Jadi dia simpan sendiri, dia tanggung sendiri. Dan di titik ini, mungkin dia bertanya dalam hati, apakah semua ini sepadan? Apakah sensasi sesaat itu pantas dibayar dengan hidup yang tidak pernah benar-benar tenang? Tapi pertanyaan itu sering datang terlambat, karena ketakutan sudah terlanjur menjadi bagian dari dirinya. Ingat ini baik-baik, tidak ada pengkhianatan yang benar-benar gratis. Kalau balasan tidak datang dari luar, ia akan tumbuh dari dalam bentuk ketakutan, kecurigaan, dan hidup yang tidak pernah lagi merasa aman, meskipun semuanya terlihat baik-baik saja. Poin kedua adalah kepercayaan dicabut pelan-pelan dari hidupnya. Bukan langsung, bukan sekaligus, tapi satu demi satu. Sampai dia sadar,
Tidak ada lagi yang benar-benar percaya padanya. Dan yang paling kejam, pencabutan itu terjadi tanpa suara. Awalnya mungkin hanya pasangannya yang berubah. Tatapannya tidak sama, nada bicaranya berbeda. Ada jarak yang tidak pernah benar-benar tertutup. Sekali orang selingkuh, kepercayaan tidak pernah kembali ke bentuk semula. Mungkin dimaafkan, mungkin dilanjutkan, tapi tidak pernah utuh. Selalu ada sisa ragu yang menggantung. Lalu efeknya merembet. Keluarga mulai melihat dengan kacamata berbeda. Teman mulai berhati-hati. Orang baru yang masuk ke hidupnya pun merasakan sesuatu yang aneh, meski tidak tahu ceritanya. Janjinya terbingar biasa. Kata-katanya tidak lagi punya bobot. Bukan karena semua orang tahu, tapi karena energi ketidakjujuran itu terasa. Tuhan tidak perlu membuka aibnya di depan umum. Cukup dengan membuat orang-orang di sekitarnya berhenti sepenuhnya percaya. Dan hidup tanpa kepercayaan itu sunyi. Kamu bicara, tapi tidak didengar sepenuhnya. Kamu berjanji, tapi tidak diyakini sepenuhnya. Kamu hadir, tapi tidak benar-benar dipercaya. Yang paling menyakitkan adalah ini. Dia tahu kenapa semua itu terjadi. Dia sadar sumbernya. Tapi dia tidak bisa memprotes. Tidak bisa marah, tidak bisa menuntut. Karena semua kecurigaan itu lahir dari pilihannya sendiri. Dan di titik itu, kepercayaan berubah dari hak menjadi kemewahan yang tidak lagi dia miliki. Bahkan saat dia jujur, orang tetap ragu. Bahkan saat dia bersungguh-sungguh, orang tetap berhati-hati. Dia mungkin berkata dalam hati, "Kenapa mereka tidak percaya?" Tapi jawabannya sederhana. Karena sekali kepercayaan dihancurkan, dunia tidak lagi memberimu kredit yang sama. Ini bukan hukuman yang cepat. Ini hukuman yang panjang. Kamu hidup bertahun-tahun dengan label yang tidak tertulis. Kamu merasa harus membuktikan segalanya 2 kali lipat, tapi tetap saja tidak cukup. Dan lama-lama, itu melelahkan. Sangat melelahkan. Kepercayaan itu seperti udara. Tidak terasa saat ada, tapi mencekik saat hilang. Dan orang yang selingkuh baru menyadarinya ketika semua hubungan terasa dangkal. Tidak ada lagi koneksi yang benar-benar aman. Tidak ada lagi tempat di mana dia bisa jujur tanpa dicurigai. Ironisnya, orang yang dulu dikhianati mungkin akhirnya belajar percaya lagi pada orang lain. Sementara yang mengkhianati justru hidup di dunia yang tidak lagi percaya padanya. Balasan Tuhan bekerja dengan cara yang sunyi, tapi tepat sasaran. Di titik tertentu, dia mungkin bertanya, apakah semua ini berlebihan? Apakah kesalahan itu layak dibayar sepanjang hidup? Tapi kepercayaan tidak bekerja dengan hitungan adil. Kepercayaan bekerja dengan ingatan. Dan ingatan orang jauh lebih panjang dari yang dia kira. Ingat ini baik-baik. Tuhan tidak selalu membalas dengan kehilangan harta atau pasangan. Kadang Tuhan membalas dengan mencabut satu hal yang membuat hidup terasa ringan. Rasa dipercaya. Dan hidup tanpa rasa dipercaya adalah hidup yang selalu terasa setengah. Poin ketiga adalah hubungannya selalu retak, bahkan saat terlihat baik-baik saja. Dari luar mungkin tampak normal, bahkan bisa terlihat bahagia. Foto-foto rapi, tertawa di depan orang lain, seolah semuanya sudah selesai. Tapi di dalamnya, hubungan itu tidak pernah benar-benar utuh lagi. Pengkhianatan meninggalkan retakan yang tidak bisa ditutup sempurna. Mungkin bisa ditambal, mungkin bisa ditutupi, tapi tidak pernah kembali seperti semula. Selalu ada celah kecil tempat kecurigaan masuk. Selalu ada rasa was-was yang muncul tiba-tiba, bahkan di momen yang seharusnya tenang. Setiap hal kecil bisa memicu keretakan itu. Ponsel yang dibalik, pesan yang dibalas terlalu lama, perubahan nada bicara yang sedikit saja berbeda. Hal-hal yang dulu biasa, sekarang jadi sumber kecemasan. Dan ironisnya, orang yang selingkuh tahu persis kenapa itu terjadi. Karena dia sendiri pernah melakukan hal yang sama. Hubungan seperti ini hidup dalam mode siaga, tidak pernah benar-benar rileks. Selalu ada rasa hati-hati, selalu ada pikiran cadangan. Bahkan saat tidak ada konflik, ketegangan itu tetap ada. Seperti kaca yang pernah retak,
masih bisa dipakai, tapi semua orang tahu satu tekanan kecil saja bisa membuatnya pecah lagi. Yang lebih menyakitkan, orang yang diselingkuhi sering merasa tidak adil. Dia merasa sudah dimaafkan, sudah berjanji, sudah berusaha. Tapi kenapa pasangannya masih curiga? Kenapa masih sensitif? Kenapa masih mengungkit? Pertanyaan itu muncul karena dia lupa satu hal. Kepercayaan yang rusak tidak pulih dengan waktu, tapi dengan konsistensi. Dan konsistensi itu jarang benar-benar terjadi. Hubungan hasil pengkhianatan juga membawa ketakutan baru. Bukan hanya takut diselingkuhi balik, tapi takut hidup dalam hubungan yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Takut terlalu berharap, takut terlalu nyaman. Karena kenyamanan pernah dihancurkan sebelumnya. Dan rasa takut itu menggerogoti pelan-pelan. Bahkan jika hubungan lama berakhir dan dia memulai hubungan baru, retakan itu ikut terbawa. Dia menjadi lebih curiga, lebih posesif, lebih ingin mengontrol. Karena di dalam dirinya ada kesadaran, jika pengkhianatan bisa terjadi sekali, ia bisa terjadi lagi. Dan kesadaran itu tidak pernah benar-benar hilang. Tuhan membalas bukan dengan merusak semua hubungannya sekaligus. Tuhan membiarkan dia hidup dalam hubungan yang kualitasnya selalu setengah. Ada kebersamaan, tapi tidak ada ketenangan penuh. Ada tawa, tapi tidak ada rasa aman total. Ada cinta, tapi selalu disertai rasa takut kehilangannya. Yang paling sunyi adalah ini. Dia tahu hubungan itu tidak sehat, tapi juga tidak berani jujur sepenuhnya. Karena kejujuran penuh berarti membuka kembali luka lama. Jadi dia memilih diam, menahan, berpura-pura, dan hidup dalam hubungan yang terlihat utuh, tapi sebenarnya rapuh. Orang yang diselingkuhi mungkin terluka hebat di awal, tapi banyak dari mereka akhirnya sembuh dan membangun hubungan baru yang lebih jujur. Sementara orang yang mengkhianati seringkali terjebak dalam pola hubungan yang sama, retat, curiga, tidak aman, lagi dan lagi. Ingat ini baik-baik, hubungan yang dibangun dari pengkhianatan tidak pernah benar-benar kuat. Ia mungkin bertahan, tapi selalu dengan ketakutan. Ia mungkin berjalan, tapi selalu dengan beban. Dan Tuhan tidak perlu menghancurkannya secara langsung. Cukup dengan membiarkan dia hidup di hubungan yang tidak pernah benar-benar bisa dia percayai sepenuhnya. Dan di titik itu, mungkin dia mulai bertanya, kenapa aku tidak pernah merasa aman dalam hubungan apapun? Kenapa selalu ada rasa curiga, meski tidak ada bukti? Jawabannya sederhana, karena retakan pertama itu tidak pernah benar-benar sembuh. Ia hanya disembunyikan, dan sesuatu yang disembunyikan terlalu lama, pada akhirnya akan melelahkan jiwa. Poin keempat adalah, hati nurani pelan-pelan mati tanpa dia sadari. Ini bukan balasan yang langsung terasa, tapi justru yang paling berbahaya. Karena ketika nurani mati, seseorang masih bisa hidup normal, tertawa, bekerja, bahkan terlihat baik-baik saja. Tapi di dalamnya, ada bagian penting yang sudah tidak berfungsi lagi. Awalnya dia merasa bersalah, hatinya gelisah, tidurnya terganggu. Ada suara kecil yang berkata, "Ini salah." Tapi suara itu tidak cukup kuat untuk menghentikan perbuatannya. Dan setiap kali dia mengabaikan suara itu, suara tersebut menjadi sedikit lebih pelan. Bukan karena kesalahannya hilang, tapi karena nuraninya mulai terbiasa. Kesalahan pertama terasa berat. Kesalahan kedua terasa lebih ringan. Kesalahan berikutnya terasa biasa saja. Inilah proses yang jarang disadari. Bukan karena dia menjadi jahat secara tiba-tiba, tapi karena dia belajar mematikan rasa tidak enak itu sedikit demi sedikit, supaya bisa terus berjalan tanpa merasa hancur. Dia mulai membenarkan dirinya sendiri. Dia bilang keadaannya rumit. Dia bilang kebutuhannya tidak terpenuhi. Dia bilang semua orang bisa salah. Alasan-alasan itu bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Supaya dia bisa bercermin tanpa merasa jijik. Supaya dia bisa tidur tanpa terlalu banyak pertanyaan. Lama-lama empatinya ikut tumpul. Dia tahu orang lain terluka, tapi tidak lagi merasa terganggu. Dia melihat air mata, tapi tidak lagi tersentuh. Bahkan kadang dia merasa kesal karena orang yang disakiti tidak cepat-cepat melupakan. Di titik itu, nurani bukan hanya mati, tapi dibalikan. Korban dianggap berlebihan, pelaku merasa wajar.
Yang paling mengerikan, dia tidak sadar perubahan ini terjadi. Dia tetap merasa dirinya orang baik, dia tetap merasa pantas dicintai, dia tetap merasa layak dimengerti. Tapi standar benar dan salah di dalam dirinya sudah bergeser. Hal-hal yang dulu tidak mungkin dia lakukan, sekarang terasa normal, bahkan terasa pantas. Tuhan tidak perlu menghukumnya dengan keras. Tuhan cukup membiarkan proses ini berjalan, membiarkan nuraninya tumpul, membiarkan rasa bersalah menghilang. Karena hidup tanpa nurani adalah hidup yang miskin, meskipun terlihat utuh dari luar. Dan ketika suatu hari dia benar-benar ingin berubah, ingin mencintai dengan jujur, ingin membangun sesuatu yang bersih, dia akan kebingungan. Kenapa rasanya kosong? Kenapa tidak bisa merasakan kedalaman? Kenapa semua hubungan terasa datar? Jawabannya ada di sini. Karena nurani yang mati tidak bisa tiba-tiba hidup kembali. Orang yang masih punya nurani akan tersiksa oleh kesalahan. Tapi orang yang nuraninya mati justru merasa tenang. Dan ketenangan semacam itu bukan berkah. Itu tanda bahaya. Karena ketika rasa bersalah tidak lagi ada, tidak ada rem yang tersisa. Ingat ini baik-baik. Balasan Tuhan tidak selalu datang sebagai penderitaan fisik. Kadang datang sebagai kehilangan yang paling halus. Kehilangan rasa bersalah, kehilangan empati, kehilangan suara hati. Dan saat itu terjadi, manusia memang masih hidup, tapi bagian paling manusianya sudah hilang. Dan mungkin di suatu malam yang sepi, ketika tidak ada lagi yang bisa dia salahkan, dia bertanya pada dirinya sendiri, "Kapan aku berubah seperti ini?" Tapi pertanyaan itu sering datang terlambat, karena nurani tidak mati sekaligus. Ia mati pelan-pelan, setiap kali pengkhianatan dipilih dan dibenarkan. Poin kelima adalah kehilangan orang baik yang tidak pernah kembali. Ini adalah balasan Tuhan yang sering diremehkan, padahal justru paling menyakitkan. Bukan karena datang dengan keras, tapi karena datang dalam bentuk yang tidak bisa diperbaiki. Orang baik biasanya tidak pergi dengan ribut, tidak membalas dengan dendam, tidak membuat keributan. Dia pergi dengan tenang setelah terlalu lama mencoba bertahan, setelah terlalu sering memaafkan, setelah terlalu banyak mengalah. Dan ketika dia pergi, tidak ada drama, tidak ada teriakan, tapi justru disitulah bahayanya. Awalnya, kehilangan itu tidak terasa besar. Orang yang selingkuh sering merasa, nanti juga balik, nanti juga bisa diperbaiki. Dia masih ada di luar sana, masih bisa dihubungi, masih bisa diyakinkan. Tapi yang tidak disadari, orang baik punya batas. Dan ketika batas itu dilewati terlalu jauh, dia tidak pergi setengah-setengah. Dia pergi sepenuhnya. Hari-hari pertama setelah kehilangan itu terasa biasa saja. Bahkan kadang terasa lega. Tidak ada lagi tuntutan. Tidak ada lagi perasaan bersalah yang harus dihadapi. Tapi waktu berjalan, dan perlahan, kekosongan itu mulai terasa. Tidak ada lagi orang yang benar-benar peduli. Tidak ada lagi yang sabar mendengarkan. Tidak ada lagi yang tulus mendoakan. Di titik inilah penyesalan mulai tumbuh. Bukan penyesalan karena ketahuan, tapi penyesalan karena sadar. Sadar bahwa yang pergi bukan orang biasa. Yang pergi adalah seseorang yang mencintai tanpa pamrih, yang menerima tanpa banyak syarat, yang dulu dianggap remeh karena terlalu mudah memaafkan. Yang paling kejam dari balasan ini adalah waktu, karena waktu membuat semuanya jelas. Saat hidup mulai berat, saat masalah datang bertubi-tubi, saat tidak ada lagi yang berdiri di samping dengan setia, barulah terasa betapa berharganya orang yang dulu disia-siakan. Dan ironisnya, saat kesadaran itu datang, semuanya sudah terlambat. Orang baik tidak kembali ke tempat di mana dia dilukai berkali-kali. Dia mungkin sudah sembuh, sudah bahagia, sudah belajar mencintai dirinya sendiri. Dan kebahagiaan itu tidak lagi melibatkan orang yang dulu mengkhianatinya. Tuhan tidak perlu membalas dengan penderitaan besar. Tuhan cukup memindahkan orang baik itu dari hidupnya, meninggalkan ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh siapapun.
karena orang baik bukan mudah digantikan. Dan kehilangan semacam ini tidak bisa ditebus dengan permintaan maaf. Mungkin dia mencoba mencari pengganti. Mungkin dia menemukan orang lain. Tapi perbandingan itu selalu muncul. Tidak ada yang sesabar dia. Tidak ada yang setulus dia. Tidak ada yang sekuat dia. Dan perbandingan itu menjadi luka baru. Luka karena sadar, dia sendiri yang menghancurkan sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali. Ingat ini baik-baik. Tuhan sering menguji manusia dengan kehadiran orang baik. Dan ketika ujian itu gagal dijaga, balasannya bukan hukuman langsung. Balasannya adalah kehilangan yang permanen. Kehilangan yang hanya bisa dikenang, tapi tidak pernah dikembalikan. Dan di titik itu, mungkin dia bertanya dalam diam, kenapa orang sebaik itu bisa pergi begitu saja? Jawabannya sederhana, karena dia terlalu lama disakiti. Dan Tuhan memilih menyelamatkannya, bukan mempertahankannya. Poin keenam adalah hidupnya dipenuhi kebohongan tanpa henti. Selingkuh tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu menyeret kebohongan lain di belakangnya. Satu kebohongan kecil menuntut kebohongan berikutnya. Lalu kebohongan itu harus dijaga, diperbaharui, disesuaikan. Sampai akhirnya hidupnya sendiri berubah menjadi jaringan cerita palsu yang tidak pernah selesai. Awalnya kebohongan itu terasa ringan, hanya sedikit memutar cerita, hanya menyembunyikan detail, hanya menghindari pertanyaan. Tapi kebohongan punya sifat rakus. Sekali diberi ruang, ia akan meminta lebih. Hari ini bohong soal pesan, besok bohong soal waktu, lusa bohong soal perasaan, dan tanpa sadar hampir setiap percakapan membutuhkan versi aman dari kebenaran. Hidup seperti ini melelahkan. Otaknya selalu bekerja ekstra, mengingat cerita versi siapa yang sedang dipakai, kepada siapa dia berkata apa. Kesalahan kecil bisa berakibat besar. Satu detail tertukar saja bisa membuka semuanya. Maka hidupnya dijalani dengan kewaspadaan terus-menerus. Tidak ada spontanitas, tidak ada kejujuran penuh. Semua harus dihitung. Yang paling berbahaya, lama-lama dia mulai berbohong pada dirinya sendiri. Dia meyakinkan diri bahwa ini tidak separah itu, bahwa semua orang juga melakukannya, bahwa ini hanya fase, bahwa dia masih orang baik. Kebohongan pada diri sendiri ini lebih dalam dampaknya, karena disinilah batas realitas mulai kabur. Saat seseorang terus berbohong, dia kehilangan satu hal penting, arah. Dia tidak lagi tahu mana versi dirinya yang asli, mana perasaan yang jujur, mana keinginan yang murni. Semua tercampur dengan kepentingan untuk menjaga cerita tetap utuh. Dan hidup tanpa kejujuran pada diri sendiri adalah hidup yang kosong, meski terlihat sibuk. Kebohongan juga merusak hubungan apapun yang disentuhnya. Bahkan hubungan yang tidak ada kaitannya dengan perselingkuhan ikut terdampak. Orang merasakan jarak, merasakan ketidaktulusan, merasakan ada yang ditahan. Dan meski tidak bisa menunjuk dengan jelas, percayaan tidak pernah tumbuh di tanah yang penuh kebohongan. Tuhan tidak perlu membongkar semua kebohongan itu di depan umum. Tuhan cukup membiarkan dia hidup di dalamnya. Karena hidup dalam kebohongan adalah hukuman itu sendiri. Tidak ada satupun ruang aman untuk jujur. Tidak ada satupun tempat untuk benar-benar istirahat. Bahkan saat sendirian, pikirannya tetap memutar cerita. Yang ironis, semakin lama dia berbohong, semakin sulit untuk kembali jujur. Bukan karena tidak mau, tapi karena takut. Takut semua runtuh. Takut dilihat apa adanya. Takut harus bertanggung jawab. Maka kebohongan terus dipilih bukan karena menyenangkan, tapi karena terasa tidak ada jalan keluar. Di titik ini, hidupnya mungkin terlihat penuh aktivitas, banyak interaksi, banyak tawa. Tapi semuanya terasa tipis, dangkal. Tidak ada koneksi yang benar-benar dalam.
karena koneksi sejati hanya bisa lahir dari kejujuran, dan kejujuran sudah lama dikorbankan. Ingat ini baik-baik, kebohongan bukan cuma merusak hubungan dengan orang lain, ia merusak hubungan dengan diri sendiri. Dan ketika seseorang tidak lagi jujur pada dirinya, dia kehilangan kompas hidup. Dia bergerak tapi tidak tahu kemana. Dia hidup tapi tidak benar-benar merasa hidup. Balasan Tuhan di sini tidak dramatis, tidak terlihat, tapi terus bekerja. Membiarkan seseorang hidup dalam dunia yang dia bangun sendiri. Dunia yang penuh kebohongan, dunia yang melelahkan, dunia yang pada akhirnya membuatnya bertanya dalam diam. Kenapa hidupku terasa kosong, padahal aku punya segalanya? Jawabannya sederhana, karena hidup yang dibangun di atas kebohongan tidak pernah memberi rasa utuh. Ia hanya memberi ilusi. Dan ilusi seindah apapun selalu runtuh ketika kebenaran akhirnya mengetuk. Poin ketujuh adalah penyesalan datang di saat yang paling sepi. Bukan saat ketahuan, bukan saat dimarahi, bukan saat semua orang tahu. Penyesalan yang sebenarnya datang ketika hidup sudah kembali tenang, tapi hati justru kosong. Saat tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Saat tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Di awal, orang yang selingkuh jarang menyesal. Yang ada justru pembenaran, merasa wajar, merasa berhak, merasa hidupnya akhirnya berjalan sesuai keinginannya. Tapi waktu berjalan, dan waktu punya cara sendiri untuk menyingkirkan kebisingan. Saat kesenangan memudar, saat perhatian berkurang, saat hidup kembali biasa, disitulah kesunyian mulai bicara. Penyesalan tidak datang dengan teriakan. Ia datang saat malam terlalu panjang, saat ponsel sepi, saat tidak ada pesan masuk dari orang yang dulu selalu ada. Saat menyadari, tidak ada lagi satu orang pun yang benar-benar peduli tanpa syarat. Dan di momen itu, pikiran mulai berputar, mengingat satu persatu keputusan yang dulu dianggap sepele. Dia mulai bertanya dalam hati, kenapa aku melakukan itu? Kenapa aku merusak sesuatu yang sebenarnya baik? Kenapa aku tidak berhenti saat masih bisa? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak menuntut jawaban. Mereka hanya datang untuk menghantui. Karena jawabannya sudah jelas, tapi tidak lagi berguna. Yang paling menyakitkan dari penyesalan ini adalah kesadaran. Kesadaran bahwa semua ini sebenarnya bisa dihindari. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menodong. Itu pilihan. Pilihan yang diambil saat kesenangan lebih penting daripada tanggung jawab. Dan kesadaran itu datang tanpa ampun. Di titik ini, dia mungkin mencoba menghubungi masa lalu, mencari orang yang dulu disakiti, sekadar ingin menjelaskan, sekadar ingin minta maaf, sekadar ingin menutup luka. Tapi seringkali yang ditemui adalah jarak. Orang itu sudah sembuh, sudah melangkah, sudah tidak lagi membuka pintu yang dulu ditutup dengan susah payah. Dan disitulah penyesalan mencapai bentuk paling kejam. Menyadari bahwa kesempatan kedua tidak selalu tersedia, bahwa tidak semua kesalahan bisa ditebus, bahwa waktu tidak bisa diputar ulang hanya karena seseorang akhirnya sadar. Tuhan tidak perlu menghukum dengan kehilangan besar di depan mata. Tuhan membiarkan seseorang hidup dengan ingatan, dengan kesadaran bahwa dia sendiri yang menghancurkan sesuatu yang berharga. Dan ingatan itu tidak bisa dihapus. Ia muncul di momen-momen paling tenang, paling sunyi, paling jujur. Ironisnya, orang yang diselingkuhi mungkin sudah tertawa lagi, sudah membangun hidup baru, sudah menemukan kedamaian. Sementara yang mengkhianati justru terjebak di masa lalu, mengulang adegan yang sama di kepala. Bertanya-tanya, bagaimana jika dulu aku memilih berbeda? Penyesalan seperti ini tidak terlihat oleh siapapun, tidak bisa dipamerkan, tidak bisa diceritakan dengan bangga. Ia disimpan sendiri, ditanggung sendiri, dan seringkali menjadi teman setia di sisa hidup. Bukan sebagai hukuman yang keras, tapi sebagai pengingat yang tidak pernah pergi. Ingat ini baik-baik. Balasan Tuhan yang paling sunyi bukan penderitaan fisik, bukan kehilangan materi, tapi hidup dengan kesadaran penuh bahwa semua itu terjadi karena pilihan sendiri. Dan kesadaran itu datang ketika tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain menerima.
Di titik itu, mungkin dia berharap bisa kembali ke satu momen kecil, satu keputusan, satu pilihan. Tapi hidup tidak memberi ulang, hidup hanya memberi pelajaran. Dan pelajaran ini datang terlambat, di saat yang paling sepi, ketika semua suara sudah diam dan kebenaran akhirnya terdengar paling jelas. Balasan Tuhan tidak selalu datang sebagai hukuman besar. Kadang datang sebagai hidup yang tidak pernah tenang, hubungan yang selalu rapuh, dan hati yang perlahan mengeras. Sementara orang yang diselingkuhi mungkin hancur di awal, seringkali justru merekalah yang akhirnya sembuh dan melanjutkan hidup. Pada akhirnya ini bukan soal siapa yang menang, ini soal pilihan dan konsekuensinya. Karena Tuhan tidak perlu membalas dengan keras, cukup dengan membiarkan seseorang hidup bersama hasil dari keputusannya sendiri.